Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Harry Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, Minggu tanggal 3 Januari tahun 2021, adalah minggu pertama dalam tahun yang baru. Dan pagi hari ini, kita akan membahas firman Tuhan yang akan saya ambil dari Habakuk pasal 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, yang saya beri judul, Orang Benar Akan Hidup Oleh Iman. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu yang pasti akan memerdekakan kami. Kami bukakan pintu hati kami selebar-lebarnya. Dan kami sambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkati, urapi setiap telinga yang mendengar dan setiap hati yang membuka untuk kebenaran firman-Mu ini. Jadikan kami pelaku kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin dan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita ke dalam kitab Habakuk pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan, Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, write the vision and make it plain on tablets, that he may run who reads it. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sesungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah, saya ingin ulang ayat yang kedua ini satu kali lagi. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Write the vision and make it plain on tablets, that he may run who reads it. Artinya di sini, penglihatan yang diberikan sebagai jawaban daripada pengaduan oleh Nabi Habakuk kepada Tuhan harus dituliskan dalam kata-kata yang sederhana, sehingga dalam bahasa Indonesia sambil lalu orang dapat membacanya. Tetapi yang di dalam bahasa Inggris ini memberi pengertian supaya he who reads it may run, dalam pengertian orang yang membaca begitu mengerti karena ditulis dengan bahasa yang sangat sederhana sekali dan membawa lari berita tersebut, memberitakan firman tersebut. Apa yang dilihat? Karena dijelaskan di dalam ayat selanjutnya, yaitu di ayat 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Jadi penglihatan itu tidak berbohong, penglihatan itu tidak menipu, harus diberitakan, harus disampaikan. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang. Tadi dikatakan tidak menipu, sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang itu benar-benar akan hidup oleh percayanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus mengutip apa yang tertulis dalam Habakuk 2 ayat yang keempat saat ia menulis surat Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17 yang mengatakan,
Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi pada waktu Rasul Paulus menuliskan Roma 1 ayat 17, ia teringat akan Habakuk 2 ayat 4. Muncullah ayat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa saat saya membaca sebuah artikel, sebuah cerita tentang kisah tukang cukur yang tidak percaya adanya Tuhan. Seorang ateis. Tuhan itu tidak ada, bukan tidak percaya, Tuhan itu tidak ada. Itu kalau orang ateis. Kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak mengakui keberadaan Tuhan, ya bagaimana dia mungkin percaya kalau Tuhan itu dianggapnya tidak ada? Kisahnya seperti ini. Seorang konsumen, pelanggan dari seorang bapak tukang cukur datang berkunjung ke tempat cukur tersebut untuk memotong rambut serta merapikan brewoknya. Si tukang cukur mulai memotong rambut pelanggannya dan mulailah terlibat pembicaraan yang mulai menghangat. Mereka membicarakan banyak hal dan berbagai variasi topik pembicaraan, dan sesaat topik pembicaraan beralih tentang Tuhan. Si tukang cukur lantas berkata, "Saya tidak percaya Tuhan itu ada." Sang pelanggan menjawab, "Kenapa Bapak berkata begitu?" Tanya si pelanggan. "Begini," kata tukang cukur, "coba engkau perhatikan di depan sana. Apakah ada sesuatu yang terjadi di jalanan itu yang dapat menunjukkan bahwa Tuhan itu ada? Katakan kepadaku, jika Tuhan itu ada, mengapa ada orang sakit? Mengapa ada anak terlantar? Kenapa? Jika Tuhan ada, pastilah tidak akan ada orang sakit ataupun kesusahan. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana Tuhan yang Maha Penyayang akan membiarkan itu semua terjadi," kata tukang cukur tersebut. Si pelanggan diam untuk berpikir sejenak. Tetapi ia tidak meresponi karena ia tidak ingin memulai adu pendapat. Si tukang cukur menyelesaikan pekerjaannya dan si pelanggan pun beranjak pergi meninggalkan tempat si tukang cukur. Beberapa saat setelah dia meninggalkan ruangan itu, dia melihat ada orang di jalan dengan rambut yang panjang, berombak, kasar, dan kotor, dan brewoknya pun tidak dicukur. Orang itu terlihat kotor dan sangat tidak terawat. Si pelanggan lantas balik ke tempat tukang cukur dan berkata, "Apakah Bapak mengetahui sebenarnya tidak ada tukang cukur?" Si tukang cukur tidak terima. "Kamu kok bisa bilang begitu? Saya di sini dan saya tukang cukur. Dan barusan saja saya mencukur rambutmu dan merapikan brewokmu." "Tidak," elak si pelanggan. "Tukang cukur itu tidak ada. Sebab jika tukang cukur memang ada, tidak akan ada orang dengan rambut panjang yang kotor dan berewokan seperti orang yang saya lihat di luar sana." Si pelanggan menambahkan, "Ah, tidak. Tapi tukang cukur tetap ada," sanggah si tukang cukur. "Apa yang kamu lihat itu adalah salah mereka sendiri. Kenapa mereka tidak mencari tukang cukur dan tidak datang kepadaku?" Jawab si tukang cukur membela diri, "Bukankah aku ini seorang tukang cukur? Jadi itu kesalahan mereka tidak mencari aku." "Benar," kata si pelanggan menyetujui. "Itulah poin utamanya." Sama dengan Tuhan. Tuhan itu juga ada. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang tidak mau datang kepadanya dan tidak mau mencarinya. Oleh karena itu banyak yang menderita dan tertimpa kesusahan di dunia ini. Itulah sebabnya. Jadi kita diwajibkan, sama setiap orang membutuhkan tukang cukur, dia harus mencari tukang cukur. Saya membutuhkan Tuhan, saya harus mencari Tuhan, dan Tuhan itu ada. Dalam Habakuk 2
ayat 1 sampai dengan 20, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah menjawab pertanyaan Habakuk mengenai kekuasaan jahat di dunia dan kemungkinan kemusnahan orang benar. Tuhan menyatakan bahwa akan tiba saatnya semua orang jahat akan dibinasakan, dan orang yang tidak ikut digoncang hanyalah orang yang benar, mereka yang berhubungan dengan Allah oleh iman mereka. Jadi iman itu menghubungkan antara kita dengan Tuhan itu sendiri. Penyelesaian terakhir untuk masalah Habakuk seperti yang tertulis dalam Habakuk 2 ayat yang ketiga adalah akan datang di masa depan pada saat yang ditetapkan Allah. Yang pertama, yang akan datang itu adalah kejahatan di dunia akan sampai pada titik akhir. Umat Allah yang setia harus menanti saatnya, sekalipun tampaknya begitu lama. Dan yang kedua, yang pasti yang terjadi adalah seperti Habakuk, kita harus menantikan campur tangan yang benar dari Tuhan pada akhir zaman ini. Pada akhirnya Kristus akan mengangkat orang benar dari bumi dan membinasakan segala kejahatan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mempelajari 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 16 dan ayat yang ke-17. 1 Tesalonika pasal yang keempat, 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 16 dan 17. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat menjelaskan bahwa orang benarlah yang akhirnya akan muncul sebagai pemenang. Orang benar dibandingkan dengan orang angkuh dan fasik yang hidupnya tidak benar. Hati orang benar terarah kepada Allah, dan mereka ingin menjadi anak-anaknya, bersekutu secara erat dengan Dia dan menaati kehendaknya. Yang kedua adalah orang benar harus hidup di dunia ini dengan iman kepada Allah. Di sini iman berarti kepercayaan yang kokoh dalam Allah bahwa cara-cara Tuhan senantiasa benar. Kesetiaan pribadi kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan keteguhan moral untuk mengikuti jalan-jalannya. Paulus mengembangkan tema-tema ini dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17 dan Galatia 3 ayat yang ke-11. Kita undang juga untuk mempelajari Ibrani pasal yang 10 ayat yang ke-38. Keterangan yang bernada umum ini merupakan isi penglihatan itu sendiri, seperti yang dibicarakan juga dalam Yesaya pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Dalam terjemahan barunya berbunyi seperti ini. Katakanlah, berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Kebalikannya, celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Yesaya diperintahkan untuk membesarkan hati orang yang tetap setia kepada Allah di tengah-tengah angkatan yang tidak benar. Sekalipun kini mereka mungkin menderita karena kebenaran, akhirnya semua akan baik bagi mereka, dan Allah akan memberi pahala berlimpah kepada mereka. Akan tetapi, kepada orang yang jahat, Allah pasti menjatuhi hukuman. Tetaplah berbuat baik dalam segala hal, karena tidak ada seorang pun yang memukul paku yang bengkok, tapi yang dipukul selalu paku yang lurus. Berbuat baik atau berbuat jahat adalah sebuah pilihan yang diambil oleh masing-masing orang. Bagi orang benar yang hidup oleh iman kepada Kristus yang adalah baik, God is good, berbuat baik itu adalah sebuah lifestyle, gaya hidup. Kepercayaan atau kesetiaan
kepada Allah, kepercayaan atau kesetiaan kepada Allah, artinya percaya dan setia pada firman dan kehendak-Nya. Dan hal ini menjadi ciri khas orang benar. Orang Kristen itu disebut sebagai orang benar, orang kudus. Amsal pasal yang ke-20, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 mengatakan sebagai berikut. Banyak orang menyebut diri baik hati. Saya ulangi. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Tadi telah kita katakan juga, berbahagialah orang benar. Di dalam Yesaya pasal 3 ayat 10. Sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Tapi bagi orang fasik dikatakan celakalah orang fasik. Karena malapetaka akan menimpanya. Sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Dalam Yesaya 3 ayat 10 dan 11 tadi. Dinyatakan kembali di dalam ayat Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6 dan ke-7 yang barusan kita kutip bersama-sama. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, barusan kita dengarkan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Kesetiaan itu adalah dasar atau fondasi atau bukti daripada iman yang terdapat di dalam hati orang itu sendiri. Di dunia ini, kesetiaan itu menjamin keamanan dan hidup. Kenapa? Karena kesetiaan itu merupakan barang yang langka, seperti yang dikatakan Amsal 20 ayat yang ke-6 dan 7 yang barusan kita kutip di atas tadi. Bandingkan juga dengan Yesaya 33 ayat yang ke-6, Mazmur 37 ayat yang ke-3, dan Amsal 10 ayat yang ke-25. Orang fasik tidak mempunyai ketulusan hati, dan oleh karenanya jatuh binasa. Dalam konteksnya, Nabi Habakuk mengarahkan pikirannya kepada orang Kasdim. Orang Kasdim adalah gambaran dari orang fasik, dan penduduk Yehuda adalah gambaran orang benar. Penduduk Yehuda yang benar itu akan hidup, sedangkan penindasnya, yaitu orang Kasdim, jatuh binasa seperti yang dikatakan dalam Amsal 10 ayat 25 tadi. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Dan juga di dalam Yesaya 3 tadi dikatakan, berbahagialah orang benar. Paulus memakai terjemahan Yunani emuna dengan menyamakan arti emuna ini dengan iman, untuk mendasarkan ajarannya bahwa imanlah yang membenarkan. Orang benar yang tetap hidup dalam iman, dan dengan demikian ia terus-menerus hidup dalam kekayaan rohani. Nanti dapat dipelajari dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 12 dan 13, Roma pasal yang ke-14 ayat 13 sampai dengan 23. Apabila ia mengundurkan diri, orang benar ini, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Tetapi orang benar akan hidup oleh iman kepadaku. Artinya tetap setia, tetap taat kepada Tuhan. Tertulis di dalam Ibrani pasal yang 10 ayat 38. Prinsip dasar ini, yaitu iman, ditegaskan 4 kali dalam Alkitab. Yang pertama diungkapkan seperti yang barusan kita kutip di dalam kitab Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat, dan juga di dalam kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17, juga di dalam kitab Galatia 3 ayat yang ke-11, dan kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Dan iman ini menentukan hubungan kita dengan Allah dan keikutsertaan kita dalam keselamatan yang disediakan oleh Yesus Kristus. Kita diselamatkan oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus, dan bukan karena perbuatan baik kita. Karena perbuatan baik kita atau kesalahan kita bagaikan secarik kain kotor, kata Nabi Yesaya di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama, kebenaran yang sangat menentukan ini menegaskan bahwa orang benar akan memiliki hidup kekal dengan senantiasa menghampiri Allah dengan hati yang sungguh-sungguh percaya. Ingat barusan, kita diselamatkan karena iman kita. We are saved by grace through faith alone. Kita diselamatkan karena iman kepercayaan kita, karena kasih anugerah Tuhan kepada kita. Yang kedua, setiap orang yang menjauhkan diri dari Kristus dan dengan sengaja berbuat dosa, tetap tinggal di dalam dosa, menikmati dosa secara terus-menerus, maka Allah tidak berkenan kepadanya dan ia mendatangkan hukuman kekal ke atas dirinya sendiri. Dalam Habakuk pasal yang kedua, ayat yang pertama, Nabi Habakuk mengadukan hal ikhwal yang dialami oleh bangsanya yang tertindas akibat perilaku musuh mereka, yaitu orang Kasdim. Tuhan menjawab Nabi Habakuk bahwa orang Kasdim tersebut hadir sebagai konsekuensi terhadap kejahatan yang dilakukan orang Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang kita melihat ada orang-orang yang menjengkelkan kita, ada orang-orang yang menghalangi. Dalam hal ini pun kita perlu memeriksa diri kita, apakah orang-orang tersebut dihadirkan karena perilaku kita, dan Tuhan mengingatkan kita untuk segera bertobat. Sama seperti dengan kehadiran orang Kasdim ini di tengah-tengah bangsa Israel, yang akhirnya dikeluhkan oleh Nabi Habakuk. Tetapi Nabi Habakuk tidak merasa puas dengan jawaban Tuhan tersebut, bahwa orang Kasdim dihadirkan karena kesalahan orang Israel. Karena penindasan yang dilakukan oleh orang Kasdim terhadap orang Israel tersebut dinilai terlalu berat dan tidak sesuai dengan karakter Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Karena itu, Nabi Habakuk kembali mengeluh dan mengajukan tuntutannya kepada Tuhan. Atas keluhan ini, Tuhan memberikan jawabannya seperti yang tertulis dalam Habakuk pasal yang kedua, ayat yang keempat, yang mengatakan, saya kutip sekali lagi, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Memahami dengan jelas ayat ini sangat penting bagi orang Kristen. Oleh karena itu, mari kita bedah Habakuk pasal yang kedua, ayat yang keempat ini. Dari ayat-ayat perjanjian lama yang dikutip dalam perjanjian baru, ayat ini muncul sebanyak 3 kali dalam konteks yang sangat-sangat vital. Hendaknya diperhatikan bahwa dimanapun ayat ini digunakan di dalam perjanjian baru, ayat ini digambarkan sebagai sebuah prinsip yang tidak berubah tentang hubungan Tuhan dengan umatnya. Bukan sebagai suatu prediksi mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perjanjian baru, tapi dalam konteks tentang hubungan Tuhan dengan umatnya. Dalam Habakuk, jawaban ilahi itu dimaksudkan untuk membangkitkan harapan dan keyakinan orang-orang yang secara rohani adalah anak-anak Allah, sambil memberitakan malapetaka atas kekuatan dunia orang Kasdim. Jadi tetap diberikan pengharapan, dorongan untuk terus berbuat baik, karena berbuat baik itu adalah buah daripada orang benar, dan orang benar itu berbahagia keturunannya. Orang benar itu akan dilindungi Tuhan. Tadi telah kita uraikan di atas. Membusungkan dada maksudnya apa? Orang yang membusungkan dada yang dimaksud adalah orang Kasdim, yang berbeda dengan orang Yahudi, di mana orang Yahudi dalam penampilan mereka sangat sederhana. Tetapi karena penglihatan itu merupakan sebuah jawaban bagi pertanyaan dalam Habakuk 1 ayat 12-17 yang bertanya tentang keadilan Tuhan, maka pada orang Kasdimlah terutama pandangan kita tertuju, yaitu orang yang membusungkan dadanya. Orang yang penampilannya angkuh. Nah, orang ini dihadirkan karena kesalahan orang Israel ini tadi. Nah, sekarang mata kita tertuju kepada orang Kasdim ini yang akan dibinasakan oleh Tuhan. Perkataan oleh percayanya
pada saat kita membedah Habakuk 2 ayat yang keempat ini tadi, kita juga membaca oleh percayanya. Masalah yang kita lihat di sini adalah apakah orang yang dibenarkan oleh iman itu yang hidup, ataukah orang benar itu hidup oleh iman? Saya ulang, apakah orang yang dibenarkan oleh iman itu yang hidup, atau orang benar itu hidup oleh iman? Ini artinya sangat berbeda. Pemakaian oleh Paulus tampaknya menekankan pada arti yang pertama, yaitu orang yang dibenarkan oleh iman itu yang hidup. Jadi Paulus menekankan ini, orang yang dibenarkan oleh iman itu yang hidup. Nah, Paulus tampaknya menekankan ini pada arti yang pertama ini, walaupun maksud penulisannya memungkinkan untuk arti yang kedua, bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Bagaimanapun juga, sang rasul memakai kata hidup dengan penekanan khusus. Kata itu tidak semata-mata berarti bertahan hidup, melainkan hidup kekal dalam kasih karunia Allah. Jadi dia menekankan pada yang pertama, orang benar itu orang yang dibenarkan oleh iman itu yang hidup, dengan pengertian hidup bersama dengan Bapa surgawi dalam kekekalan. Tapi pada saat yang sama kita juga mengerti orang benar akan hidup oleh iman, oleh imannya, oleh kepercayaannya kepada Tuhan, bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan memelihara kehidupan mereka. Dibenarkan oleh iman kita, di dalam kehidupan kita ini kita diselamatkan oleh iman kita. Kita dibenarkan karena iman. Kita mengalami kehidupan kekal. Dan setelah itu, apakah Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Sebagai anak, Tuhan memberikan jaminan dan janji-janjinya yang ribuan banyaknya di dalam Alkitab. Kita hidup oleh iman. Tuhan memelihara kehidupan kita. Jadi dua hal ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dibenarkan oleh iman. Kita dari orang jahat dibenarkan di dalam kuasa darah Tuhan Yesus, mengalami hidup kekal. Hidup oleh iman, kita berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sebuah pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah kata Ibrani emuna harus diterjemahkan sebagai iman atau kesetiaan? Di sebagian besar tempat dalam perjanjian lama, di mana kata emuna ini dipakai, arti yang kedua, yaitu kesetiaan yang digunakan. Arti yang kedua yang dipergunakan, kesetiaan. Jadi ada dua arti, iman dan kesetiaan. Tapi dalam perjanjian lama, banyak kali mereka menghubungkan perkataan emuna itu dengan kesetiaan. Misalnya dalam 2 Raja-Raja 12 ayat yang ke-15. Yeremia 5 ayat yang pertama. Di sana mereka menggunakan perkataan emuna dalam pengertian kesetiaan. Bagaimanapun, patut diperhatikan bahwa akar dari kata ini telah dipakai sebelumnya dalam Habakuk pasal yang pertama ayat yang ke-5, dengan arti memberikan kepercayaan pada firman atau janji Allah. Lagi pula, kesetiaan sebagai suatu aspek karakter manusia sekalipun bukan terdapat dalam kekosongan, tapi dalam iman. Kesetiaan harus dipraktekkan dalam hubungan dengan seseorang atau sesuatu. Apakah kita setia dalam melakukan firman Tuhan? Apakah kita setia kepada Tuhan saat pencobaan datang? Apakah kita setia terhadap pasangan hidup kita selama kita hidup sesuai dengan apa yang kita janjikan sampai maut memisahkan kita? Apakah kita setia di dalam bekerja terhadap company di mana kita bekerja? Apakah kita setia dalam bersahabat sehingga kita tidak meninggalkan sahabat kita tersebut saat mereka menderita? Kesetiaan itu harus diuji. Lagi pula, kesetiaan sebagai suatu aspek karakter manusia sekalipun bukan terdapat dalam kekosongan tapi dalam iman. Kesetiaan harus dipraktekkan dalam hubungan dengan seseorang atau sesuatu. Dalam hal ini, individu itu harus setia kepada Allah, kepada firman, dan
perjanjian Allah. Dia harus teguh bersandar atau memiliki kepercayaan yang mendalam kepada Allah sendiri. Penggunaannya dalam perjanjian baru benar-benar sesuai dengan ini. Dapat ditunjukkan juga bahwa sangatlah baik untuk memperkaya pengertian kita mengenai arti iman menurut perjanjian baru yang ditinjau dari sudut perjanjian lama. Ingat waktu yang lalu saya katakan, apa yang terjadi di dalam perjanjian lama adalah bayangan akan apa yang terjadi di dalam perjanjian baru. Jadi perjanjian baru tersebut menggenapi apa yang dibayangkan di dalam perjanjian lama. Ya, termasuk tentang iman ini. Iman bukanlah semata-mata menyetujui suatu dalil mengenai Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam anaknya, Yesus Kristus. Iman adalah kebalikan dari kesombongan yang hebat, penolakan, dan sebagainya ini. Iman, sekali lagi, adalah kebalikan dari kesombongan yang hebat, dari kepercayaan pada diri sendiri. Saya mampu sendiri, saya bisa sendiri, saya tidak butuh Tuhan. Itu kesombongan yang luar biasa. Padahal tanpa Tuhan menciptakan kita, kita tidak ada. Mengetahui bahwa Tuhan menciptakan kita, Dia mempunyai tujuan yang baik, dan tidak ada suatu kejahatan pun di dalam rencananya sesuai Yeremia 29 ayat 11. Kenapa kita tidak harus mempercayai Tuhan kehidupan kita ini? Iman adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Suatu kesiapan untuk memenuhi kehendaknya. Maria pun berkata yang sama. Jadilah kepadaku sesuai dengan kehendakmu. Iman adalah keyakinan bahwa Allah tidak mungkin berdusta ataupun gagal. Tertulis dalam atau dijelaskan dalam Habakuk 2 ayat yang ketiga. Suatu sikap percaya yang dalam keadaan bagaimanapun terlihat jelas dari luar. Habakuk 3 ayat 17. Seorang yang sangat-sangat religius seperti Habakuk hampir tidak mungkin untuk tidak berpikir mengenai Abraham dan untuk tidak mengingat apa yang dikatakan mengenai Abraham, bapa leluhur itu. Bahwa Abraham percaya kepada Tuhan dan itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran seperti yang tertulis dalam Ibrani pasal yang 11. Perkataan berikutnya yang akan kita bahas akan hidup. Tak diragukan lagi bahwa dalam nubuatan ini terdapat gagasan mengenai kelangsungan hidup. Meskipun demikian, mengingat hubungan spiritual yang begitu sekali lagi, meskipun demikian, mengingat hubungan spiritual yang terlibat atau mengingat hubungan rohani yang terlibat, ini bukan satu-satunya gagasan. Artinya, yang sebenarnya dikemukakan dengan baik melalui permohonan Abraham seperti yang tertulis dalam Kejadian 17 ayat yang ke-18 dengan memakai kata kerja yang sama. Sekiranya Ismail diperkenalkan hidup di hadapanmu. Hidup tidak hanya berarti memperoleh keamanan atau perlindungan dalam kehidupan ini, melainkan menikmati kasih setia Allah yang lebih berarti daripada hidup itu sendiri. Kasih setia Allah itu lebih berarti daripada hidup itu sendiri. Itu berarti dikasihi oleh Tuhan, menjadi objek kasih sayangnya. Namun Kejadian 17 ayat 18 yang barusan kita kutip tadi mengandung makna bahwa Abraham memohon Tuhan untuk memberkati kesalahannya, karena ia tidak mendengarkan suara Tuhan yang berjanji untuk memberikan Ishak kepadanya. Tetapi ia mendengarkan suara Sarah istrinya untuk menjadikan Hagar pembantu Sarah menjadi istrinya, sehingga lahirlah Ismail yang bukan merupakan anak yang dijanjikan Tuhan. Tuhan menolak untuk memberkati kesalahan Abraham, sekalipun ia tetap memberkati Ismail yang juga adalah keturunan Abraham, namun dalam ukuran yang berbeda yang diberikannya seperti yang diberikannya kepada Ishak. Karena Ishak adalah anak perjanjian dan hidup kita ini kita peroleh melalui Ishak dan keturunannya. Yang dimaksud adalah
kehidupan yang kita peroleh melalui Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, masih tersisa 2 pertanyaan yang berhubungan dengan pemakaian kata iman dalam Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Roma yang pertama ayat yang ke-17 dan Galatia 3 ayat yang ke-11. Bukankah Rasul Paulus memakai kata iman dalam pengertian yang berbeda yang merupakan suatu antitesis terhadap pandangan bahwa perbuatan-perbuatan menurut hukumlah yang merupakan alat untuk dapat diterima oleh Allah. Nah, Rasul Paulus pada saat itu sadar bahwa hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman. Karena itu, iman merupakan antitesis terhadap hukum Taurat. Hukum Taurat itu, kata Alkitab, hanyalah tutor bagi kita atau pembimbing bagi kita yang mengantarkan kita kepada kebenaran yang hakiki, yaitu firman Tuhan. Sampai kita datang kepada pengenalan kepada Yesus Kristus. Nah, pada saat itu, Yesus Kristus mengambil alih. Hukum Taurat tidak lagi bekerja di dalam kehidupan kita, tapi kasih karunia. Nah, kita mengikuti Yesus yang oleh kasih karunia-Nya menanggung dosa yang harus kita bayar dengan kehidupan kita di kayu salib. Dan kita dibebaskan daripada hukuman api neraka atau terpisah dari Allah selama-lamanya. Oleh karena kasih karunia-Nya, bukan karena perbuatan baik kita. Jadi hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan. Dengan demikian, iman merupakan antitesis terhadap hukum Taurat. Antitesis ini tidak terdapat dalam Habakuk. Lagi pula, bukankah iman yang dibicarakan Paulus adalah iman kepada Mesias? Yang mengenai Dia, yaitu Yesus sebagai Mesias, tidak pernah disebutkan dalam kitab Habakuk. Yusuf misalnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Perjanjian Lama adalah sebuah gambaran tentang Kristus. Dia itu adalah tesis kita sebut dalam pengertian Alkitab. Sedangkan Yesus itu digenapi kehidupannya dari apa bayang-bayangan. Yusuf gambaran dari Yesus yang akan datang digenapi pada saat Yesus lahir. Yesus itu antitesis. Yusuf itu tesisnya, gambarannya, bayangannya. Dengan demikian saya telah mengklarifikasikan perkataan tesis dan antitesis ini tadi. Harus diakui sejak awal bahwa Paulus tidak bermaksud untuk mengajarkan bahwa pembenaran oleh iman kepada Kristus dikemukakan oleh Nabi Habakuk. Meskipun demikian, Paulus memang mengajarkan bahwa sebuah prinsip yang pasti telah ditetapkan dalam Alkitab mengenai hubungan antara manusia dengan Allah, dan bahwa prinsip ini bekerja secara paling jelas dalam bidang kedudukan hukum manusia di hadapan Allah. Dengan kata lain, Habakuk menetapkan sebuah prinsip di mana kesetiaan, yaitu kepercayaan yang teguh dan rendah hati pada firman Allah, dinyatakan sebagai alat untuk mendatangkan kesejahteraan dan keamanan bagi umat perjanjian, bagi kita sekalian yang percaya kepada Yesus Kristus. Rasul Paulus menyatakan bahwa alat yang sama itu merupakan alat untuk memperoleh pembenaran di hadapan Allah. Dengan berbuat begitu, Paulus sama sekali tidak membelokkan gagasan mengenai kesetiaan atau iman dari arti yang sebenarnya. Sesungguhnya, bila para pendeta Injili modern mau mempergunakan untuk kata iman dalam pengertian seperti yang dikandung dalam bahasa Ibrani-nya, taat dan setia pengertiannya, maka kedangkalan yang terdapat dalam pengakuan iman dan praktek kekristenan akan berkurang. Karena sesungguhnya iman tidak pernah terlepas dari ketaatan dan kesetiaan. Itu datang dalam satu paket. Tidak mungkin mereka berkatakan, aku beriman kepada Kristus, tapi mereka tidak taat dan tidak setia kepada Dia dan firman-Nya. Di sisi lain, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, haruslah diakui juga bahwa Rasul Paulus dibandingkan dengan Nabi Habakuk memperluas secara tak terhingga ruang lingkup dari kata hidup. Sebab dia, yaitu Rasul Paulus, menggunakan perkataan hidup ini untuk kehidupan yang akan datang.
hidup kekal bersama Tuhan, bukan hidup yang sementara ini, bukan kesejahteraan dalam hidup yang sementara ini. Dia menghubungkan, memperluas perkataan tersebut dalam konteks hidup kekal bersama Tuhan dalam perjanjian baru. Untuk lingkup keselamatan atau kesejahteraan kekal yang berbeda dengan kesejahteraan yang hanya bersifat sementara. Nah, karena Rasul Paulus menggunakan kata hidup dalam makna yang dikaitkan dengan iman kepada Kristus, taat dan setia kepada Kristus tersebut, di mana kata iman ini tetap memiliki pengertian dasar yang sama seperti yang tertulis dalam perjanjian lama, taat dan setia, yang banyak mempergunakan perkataan setia sesungguhnya, maka penggunaan kata iman ini dapat dengan cepat diterima oleh orang-orang Kristen. Karena kesetiaan itu telah terus-menerus dipergunakan di dalam perjanjian lama. Contohnya, bangsa Israel telah berubah setia. Dan kita menerjemahkannya di dalam perjanjian baru, bangsa Israel telah berubah iman mereka. Mereka tidak lagi beriman kepada Kristus, tidak lagi taat, tidak lagi setia. Walaupun dalam perjanjian lama lebih banyak digunakan perkataan setia. Mana saya tadi? Jadi sekali lagi, Rasul Paulus menggunakan kata hidup dalam makna yang dikaitkan dengan iman kepada Kristus, taat dan setia, di mana kata iman ini tetap memiliki pengertian dasar yang sama seperti yang tertulis dalam perjanjian lama, yang banyak mempergunakan perkataan setia. Maka penggunaan kata iman ini dapat dengan cepat diterima oleh orang-orang Kristen, karena para penulis perjanjian baru memakai banyak bentuk tokoh dari perjanjian lama dengan kesempurnaan arti yang jauh melebihi arti bagi orang-orang beriman yang hidup dalam perjanjian lama. Mereka terbatas dalam memikirkan kesejahteraan, sedangkan Rasul Paulus mengembangkannya dalam pemikiran hidup kekal bersama dengan Allah, selamanya bebas daripada air mata, daripada siksaan api neraka, selamanya hidup senang bersama dengan Tuhan, sejahtera yang kekal. Akhirnya, berbagai antitesis antara prinsip tentang iman aktif dengan prinsip tentang perbuatan menurut hukum yang bermanfaat sebagai alat keselamatan tentu saja merupakan sebagian dari argumentasi Rasul Paulus sendiri. Ini adalah perkembangan logis dari sifat iman itu sendiri. Namun kita diselamatkan bukanlah karena perbuatan baik kita, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan, seperti yang tertulis dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin, saya katakan untuk itu. Konklusinya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Konklusinya adalah sebagai berikut. Orang benar akan hidup oleh iman adalah sebuah topik yang berbicara tentang kehidupan kekal bersama Bapa di sorga yang diterima melalui iman, yaitu hati yang percaya kepada Kristus dan pekerjaannya di kayu salib yang membayar upah dosa manusia yang percaya kepadanya. Nah, setelah kita diselamatkan, kita senantiasa hidup oleh iman. Artinya kita percaya bahwa kehidupan kita ini dipelihara seutuhnya oleh Tuhan. Dan Tuhan yang kita percaya itu tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Gak usah khawatir dalam itu. Iman itu sendiri, seperti yang telah kita uraikan tadi di dalam konklusinya ini saya sebutkan, tidak terlepas dari percaya dari kedalaman hati yang disertai dengan taat dan setia terhadap apa yang dipercayai itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu itu tumbuh di tanah yang subur sehingga dapat menghasilkan buah 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan.
Biarlah kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu ini. Dan saat ini, terimalah berkat dari Bapa Surgawi itu yang siap menyinari wajahnya atas setiap daripada kita yang percaya kepadanya. Bapa Surgawi sendiri akan membimbing kita ke air yang tenang, membaringkan kita di padang yang berumpun hijau, bahkan menyediakan makanan bagi kita di hadapan lawan kita dan mengurapi kepala kita dengan minyak sehingga piala kita penuh melimpah. Dan Bapa Surgawi memberkati sehingga kita sekalian menjadi kepala dan bukan ekor, naik terus dan tidak pernah turun. Diberkati saat masuk, diberkati saat keluar, diberkati bakul, diberkati tempat adonanmu, diberkatilah engkau di tempat pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan senantiasa membuat engkau berhasil, dan dimanapun engkau berada, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Diberkati engkau juga dalam relationshipmu yang satu dengan yang lain. Dan biarlah kita boleh membuka waktu kita dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Raja Damai, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus. Saat ini, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Semua kita menerima berkat berkata, amin, amin, dan amin.